semua, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu. Matematika peminatan kelas 12 IPA. Hari ini akan saya bahas tentang menyelesaikan limit trigonometri menggunakan cara faktorisasi. Kalau minggu lalu dengan cara substitusi langsung, hari ini akan saya bahas dengan cara faktorisasi ya. Namun alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 12 IPA, jangan lupa kalian mengisi absensi yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Kemudian kalian perhatikan batas waktunya, jangan sampai ada yang terlambat. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan atau menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara faktorisasi. Kelas 12 IPA, minggu lalu sudah kita bahas ya untuk menentukan limit fungsi trigonometri menggunakan cara substitusi langsung. Nah, hari ini kita bahas menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara faktorisasi. Di sini keterangannya, jika dari hasil substitusi langsung diperoleh nilai bentuk tak tentu, maka kita harus memfaktorkannya sehingga bentuknya menjadi bukan bentuk tak tentu. Kemudian kita gunakan strategi substitusi langsung sehingga diperoleh hasilnya. Nah, nanti akan saya kasih contoh soal. Nanti kalian perhatikan ya. Nah, di sini ada sebuah contoh soal ya. Nah, ini contoh soalnya tentang limit fungsi terlebih dahulu, belum masuk ke limit fungsi trigonometrinya, tapi menggunakan cara faktorisasi. Kalian perhatikan ya. Di sini soalnya adalah tentukan nilai dari limit x kuadrat min 3x min 10 dibagi x kuadrat min 5x min 14 untuk x mendekati 3. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini kan menggunakan cara faktorisasi ya. Berarti kita faktorkan dong untuk yang x kuadrat min 3x min 10 juga yang x kuadrat min 5x min 14. Nah, bagaimana cara memfaktorkan? Pasti kalian pernah belajar dong di SMP, di kelas 10 pun pasti pernah belajar. Nah, kita fokus di yang pertama dulu. X kuadrat min 3x min 10. Berarti kita cari dua angka, atau kalau enggak kita faktorkan nih. 10 itu kan berarti 1 dikali 10, 2 kali 5, 5 dikali 2 sama 10 dikali 1 ya. Berarti ambil dua angka di antara ini yang ketika dijumlahkan itu menghasilkan negatif 3. Kemudian ketika dikalikan menghasilkan negatif 10. Kalau 1 dikali 10, iya benar, kemungkinan nanti akan bisa menghasilkan negatif 10. Tapi kalau dijumlahkan kan tidak menghasilkan negatif 3 ya. Kita coret ya berarti ya. Berarti kita ambil angka 2 dan angka 5. Tinggal kita tentukan mana yang positif dan mana yang negatif. Sekarang kalau misalkan negatif 5 dikali 2 benar ya, hasilnya negatif 10. Kemudian negatif 5 ditambah 2 benar ya, hasilnya negatif 3. Jadi faktor dari x kuadrat min 3x min 10 adalah x min 5 dikali x plus 2. Sekarang yang bawah, yang x kuadrat min 5x min 14 itu juga kita faktorkan. Berarti fokus di angka 14 nya. Faktor dari 14 itu berarti 1 kali 14, 2 dikali 7 ya. 7 kali 2, 14 kali 1. Ambil dua angka yang ketika dikalikan menghasilkan negatif 14, ketika dijumlahkan menghasilkan negatif 5. Berarti angka 2 dan 7 ya. Tinggal kita tentukan positif negatifnya. Selanjutnya, berarti kan di sini negatif 7. Kalau dikali 2 hasilnya negatif 14. Negatif 7 ditambah 2 negatif 5. Maka di sini awalnya limit x kuadrat min 3x min 10 per x kuadrat min 5x min 14 untuk x mendekati 3 itu ketika difaktorkan ya, kita gunakan rumus faktorisasi atau pemfaktoran menjadi limit x min 5 dikali x plus 2 kemudian dibagi x min 7 dikali x plus 2 untuk x mendekati 3. Nah, di sini kan sama-sama ada x plus 2 ya. Berarti kita sederhanakan atau kita coret ya, sehingga menghasilkan limit x min 5 per x min 7 untuk x mendekati 3. Nah, setelah kita peroleh limit x min 5 per x min 7 untuk x mendekati 3, tinggal kita substitusikan yang ada variabel x nya ini, kita ganti dengan angka 3. Berarti
X min 5 berarti 3 min 5. X min 7 berarti 3 min 7. 3 min 5 berapa? Min 2 ya. Kemudian 3 min 7 min 4. Ini negatif bagi negatif adalah positif. 2/4 itu kita sederhanakan menjadi 1/2. Itulah contoh soal dari limit fungsi dengan cara faktorisasi. Gampang ya. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal limit fungsi trigonometri. Kalau tadi contoh soal limit fungsi saja, tidak ada trigonometri, tapi menggunakan cara faktorisasi. Sekarang kita masuk contoh soal limit fungsi trigonometri dengan cara faktorisasi. Soalnya adalah tentukan nilai limit sin kuadrat X per 1 min cos X untuk X mendekati 0. Untuk penyelesaiannya, nah di sini limit sin kuadrat X per 1 min cos X, X mendekati 0, berarti di sini limit 1 min cos kuadrat X. Ada yang tahu kenapa di sini saya rubah? Awalnya kan sin kuadrat X ya. Kok bisa Bu jadi 1 min cos kuadrat X? Kalian harus ingat minggu lalu saya sudah pernah jelaskan ya. Ketika misalkan ada sin kuadrat X, identitas trigonometri, kemudian cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti kan kalau sin kuadrat X itu berarti menjadi 1 min cos kuadrat X. Itu asalnya ya. Nih, kenapa yang tadinya limit sin kuadrat X itu dirubah menjadi 1 min cos kuadrat X. Ini asalnya identitas trigonometri. Minggu lalu saya sudah jelaskan juga. Kemudian per 1 min cos X. Selanjutnya kan awalnya ini 1 min cos kuadrat X ya. Limit 1 min cos kuadrat X per 1 min cos X untuk X mendekati 0. Nah, di sini menjadi limit 1 plus cos X dikali 1 min cos X. Yang harus kalian ingat lagi, ini tuh ketika A kuadrat ditambah B kuadrat ya. A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti kan sama dengan A dikali B, A ditambah B dikali A min B. Jadi di sini ketika awalnya tadi 1 min cos kuadrat X itu menjadi 1 plus cos X dikali 1 min cos X per 1 cos X. Nah, hasilnya adalah limit 1 plus cos X. Kenapa? Karena ini yang 1 min cos X bisa kita sederhanakan ya, kita coret. Jadi hasilnya adalah limit 1 plus cos X untuk X mendekati 0. Nah, selanjutnya ketika sudah kita peroleh limit 1 plus cos X untuk X mendekati 0, tinggal kita substitusikan. Kan X-nya mendekati 0, berarti yang ada variabel X-nya ini kita ganti dengan angka 0. Maka hasilnya adalah 1 plus cos 0. Cos 0 itu berapa? Cos 0 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi nilai limit sin kuadrat X per 1 min cos X itu adalah 2. Paham ya? Terima kasih atas perhatiannya. Pemaparan materi hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.